Jika aku berguna dalam hal itu, katakan aku harus bicara dengan siapa, bukan atas namamu, bukan untuk menyelamatkan hutan hujan, karena anggota dalam perserikatan membayarku untuk semua ini, jika tidak aku akan pulang dan antarkan aku ke bandara. Kata Chico Mendes. Chico Mendes akhirnya dibawa temannya kepada seseorang. Melalui siaran televisi, Chico menyampaikan, "Waktu aku datang ke sini aku punya niat dalam benakku, melindungi pohon yang memberikan pekerjaan kepada anggota dalam serikat. Orang-orang yang membawaku kemari saya kira punya pemikiran lain, bukan menyelamatkan planet bumi. Aku mulai sadar, ternyata kita punya pemikiran yang sama tentang penyelamatan hutan. Jika Anda membantu kami mempertahankan pohon ini, maka kami mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik dan berkelanjutan, bagi diri kami sendiri dan anak kami. Jika Anda membantu kami melakukan ini, melindungi hutan maka hutan hujan akan bisa dinikmati oleh Anda dan anak Anda. Aku menentang jalan karena pembangunan jalan akan menebangi pohon dan membakar apa yang tersisa, dan jika Anda melakukan itu, maka Anda tak punya pohon lagi dan Anda hanya punya ladang gurun pasir. Rencana pembangunan jalan adalah sebuah kemajuan ke arah yang salah. Semua itu hanya dapat memberikan keuntungan kepada pribadi atau sebagian orang, bukan untuk kepentingan orang banyak seperti penduduk desa maupun keanggotaan perserikatan. Kenapa harus mendukung dan membantu kami? Karena jika Anda sekalian membantu kami menggagalkan pembuatan jalan, maka Anda membantu diri Anda sendiri, ungkap Chico Mendes dalam pidatonya. Pidato Chico Mendes yang disiarkan lewat televisi swasta dari Miami, Amerika Serikat, berkumandang sampai ke pelosok negeri, khususnya di desa tempat tinggal Chico Mendes dan anggota serikat, membuat para anggota sangat bersemangat, tetapi kampanye yang dilakukan oleh Chico tersebut membuat para pengusaha dan antek-anteknya sangat membenci pidato Chico dan sepertinya sangat marah besar, karena serikat meminta dukungan semua pihak membatalkan pembangunan jalan, yang nantinya akan merusak hutan. Pembangunan jalan yang dimaksud adalah jalan bagi para pengusaha-pengusaha peternakan. Sepulang dari Miami, Amerika Serikat, dalam perjalanan mendekati desanya, Chico melihat puluhan alat-alat berat parkir di pinggir jalan untuk pembuatan jalan. Bahkan temannya Chico yang duduk di samping Chico dalam bus, terkejut melihat alat-alat berat tersebut. Sesampainya di desa Sapuri, tempat tinggal para anggota serikat, Chico disambut bak pahlawan besar, yang pulang dari pertempuran dan membawa kemenangan. Penduduk desa mengeluh-elukannya, ada yang memberikan bunga, memeluk, bahkan sampai mengangkatnya tinggi-tinggi. Mereka berteriak, "Kita menang! Kita menang!" Chico rindu berat pada keluarga kecilnya, ia pun tergesa-gesa meninggalkan kerumunan massa, para anggotanya, sambil menggenggam seikat bunga yang hampir layu, pemberian anggotanya, dia pun memberi kejutan kepada istri dan anaknya. "Aku pulang," kata Chico sambil memeluk istrinya yang manis. Satu persatu Chico mengeluarkan oleh-oleh yang dibawanya dari Miami. Oleh-oleh yang dikeluarkan dari tas Chico adalah sampo, sabun, minuman Scott botol mini. Semua oleh-oleh kecuali baju kaos yang bergambar Chico, sepertinya dibawa dari hotel, di mana Chico menginap. Dan perilaku manis para aktivis di Medan Sumatera Utara dan Sapuri di Brazil, hampir sama, pulang dari hotel tempat penginapan atau pelatihan selalu membawa oleh-oleh, seperti sabun mini, odol mini, sampo mini, bahkan teman saya pernah bawa pulang handuk dan aksesoris hotel. Panitia pun sibuk membayar ganti rugi. And scotch, big bottle of scotch, very big, no? Makes you drunk. You drink the whole bottle. And come here. Di sebuah warung yang ada di desa, Chico dan para anggota serikat merayakan kemenangan. Mereka begitu tampak bahagia. Sebenarnya kebahagiaan hanya sementara saja, karena setelah kegembiraan itu, akan ada konflik besar. Hide the money! No. First of all, hide the food. Better still, hide the beer. Well. Come in. Hello.
Sementara itu, di kota Miami di sebuah hotel, 3 orang perempuan muda masuk ke salah satu kamar penginapan centeng pengusaha. Ternyata si centeng mendapatkan hadiah cewek muda dari pemilik perusahaan. Si centeng berpesta pora dan indahoy dalam kamar hotel. Para penjilat memang selalu tidak tahan godaan dan hadiah aduhai dari pengusaha. Lieutenant Foltz. Now, I'm in the game with a businessman from Sao Paulo. I have a pair of saddles, and I race. He gets cold feet, he folds, I win the butt. And you never want for pasture again. Pada suatu malam hari, salah seorang anggota serikat yang cukup militan menjumpai Chico dan berbisik, Darlie Alvis menguasai Cahoir, kami baru dengar, mereka akan menebangi pohon di hutan, katanya. Mungkin hukum berpihak kepada Darlie Alvis, sambung istri Chico dengan kesal. Hukum bilang, kita berhak atas tanah itu karena kita yang mengolahnya, lanjut anggota serikat. Apa kau berhak membuat suamiku terbunuh, kata istri Chico, begitu khawatir karena pihak perusahaan sudah menyusun strategi membalas dan melawan penduduk desa. Apakah kau punya hak membuat anakku yatim, lanjut istri Chico kepada anggota serikat. Chico begitu tampak gelisah. Di rumah para penjilat pengusaha, sepertinya ada kesibukan, karena Chico mendatangi langsung rumah Darlie Alvis tangan kanan pengusaha. Di tempat pekarangan Darlie Alves, mereka saling melolot, Chico pergi ke Amerika dan dia tidak membawakan oleh-oleh untuk teman-teman dan tetangganya, ujar Centeng, wakil pengusaha kepada Chico, seolah-olah mengejek. Kalian percaya itu? Kelak aku akan membawa keluargaku, anak dan istriku ke Disney World. Atau mungkin, aku akan membangun Disneyland di sini, di Cachoeira, entah apa tanahnya cukup, bagaimana menurutmu Mendes? Kamu pakar masa depan Brazil, lanjut si Centeng dengan angkuhnya. Orang telah memperalat aku, ucapanku untuk kepentingan mereka, tapi mereka juga memperalat kamu, jawab Chico Mendes. Kami akan menebang besok, kata si Centeng mengancam. Akan banyak orang yang terluka, jawab Chico. Apakah kau mengancamku? Tanya Centeng. Chico memandang kedua temannya, seolah-olah ingin menyampaikan, bahwa mereka bertiga tak ada alasan untuk mengancam. Chico berjalan mendekat dan berkata, pasti ada jalan keluar, untuk menyelesaikan masalah ini, kata Chico. Dari kantong baju si Centeng, mengeluarkan sebuah surat, dan berkata, tanah ini sekarang milikku, katanya sambil menunjukkannya kepada Chico. Secarik kertas itu tidak memberimu hak untuk menghancurkan hidup orang banyak. Saat ini kita sedang tidak di kota Miami, kau kini tidak sedang berpidato di televisi Amerika. Hak apa mereka mengirimmu kemari untuk menyampaikan padaku dan anakku apa yang bisa kami lakukan dan apa yang tidak bisa kami lakukan. Untuk mengembangkan negeri ini, mereka tidak peduli tentang siapa yang menghalangi mereka, ketika mereka membangun negeri mereka. Begitu Han. Mengapa mereka tidak membereskan negara mereka sendiri, sebelum mengatur kita? Mereka ingin bernafas dengan bersih, harusnya dimulai dengan membersihkan masalah di negara mereka sendiri. Mendes, di hutan serangga dimakan oleh piton ular, kita bisa memilih di mana kita dirantai makanan. Silahkan memilih sendiri, kami akan mulai menebang besok, kata si Centeng panjang lebar. Mendes, in the forest, the bug get eaten by the frog, who get eaten by the python. Us, we get a choice where we are in the food chain. You make your choice. We start cutting tomorrow. Besok harinya di hutan, hujan begitu lebat. Tampak angkutan gerobak pihak pengusaha bermuatan gergaji mesin dan rombongan memasuki hutan. Situasi begitu menegangkan,
para anggota Serikat Pedesaan memblokade jalan masuk ke hutan. Chico mengimbau kepada seluruh anggota, agar tidak membawa pistol dan senjata apapun, bahkan tongkat sekalipun. Semua peristiwa menegangkan tersebut, direkam dalam video teman Chico Mendes. Semakin mencekam dan menegangkan, sepertinya bentrok fisik takkan dapat dihindari. Seketika letusan senapan memutahkan pelurunya berulang-ulang ke udara, memecah keheningan. Dari arah belakang blokade anggota Serikat, serombongan ibu-ibu dan anak-anak yang basah kuyup karena menembus lebatnya hujan, menyusul para suami dan anak-anak muda yang memblokade jalan. Sepertinya para anggota Serikat dan keluarga telah siap berjuang habis-habisan untuk mempertahankan hutan mereka. Para ibu-ibu dan anak-anak berdiri di barisan paling depan, situasi benar-benar menegangkan. Secara bersama-sama dan serempak, mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Dengan menahan dingin, mereka berulang-ulang menyanyikan lagu tersebut. Beberapa orang ibu-ibu menangis di tengah hujan. Lalu pihak yang mewakili pengusaha, berteriak menghasut. Mendes mengatakan kepada saya, bahwa kalian tidak akan bisa menang, kata yang mewakili pengusaha dengan kesal dan menahan amarah. Oke, kawan-kawan sekalian, kisah Chico Mendes akan terus berlanjut pada bagian ke-9 berikutnya, selalu di channel Federasi Serbundo, ikuti terus alur ceritanya. Terima kasih.